Hai teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Berbicara tentang kehidupan pastinya ada banyak sekali ya yang bisa kita bahas dan kita bicarakan. Apalagi tentang kesulitan, kesedihan, dan berbagai permasalahan hidup yang kita alami setiap harinya. Untuk teman-teman nih yang masih bertanya-tanya, kenapa sih setiap masalah selalu hadir ke dalam kehidupan saya? Kenapa sih kesedihan dalam hidup saya nggak pernah hilang? Di video saya sebelumnya sudah pernah beberapa kali saya katakan ya, kalau penyebab masalah dan kesedihan yang nggak pergi-pergi dari kehidupan kita adalah karena cara pandang kita dan sikap kita dalam menghadapi setiap permasalahan yang datang. Cara pandang dan sikap dalam menghadapi masalah itu maksudnya seperti apa sih Bang Bro? Nah, makanya sekarang izinkan saya Imam Bonjol dari Kata Hari ini untuk sedikit sharing tentang bagaimana cara yang benar untuk menyikapi suatu permasalahan yang datang ke dalam hidup kita. Simak terus video ini sampai selesai dan kalau nanti hal ini bermanfaat, bisa langsung teman-teman praktekkan dan aplikasikan ke dalam diri masing-masing. Tapi kalau hal ini nggak berguna dan nggak ada manfaatnya, nggak apa-apa. Teman-teman bisa skip dan abaikan ini. Karena setiap orang memang punya hak untuk menolak dan menerima mana yang baik dan mana yang tidak baik buat dirinya sendiri. Nah, kali ini saya akan mengambil contoh tentang pengalaman hidup pribadi diri saya sendiri. Saya memang nggak tahu permasalahan dan situasi seperti apa yang sedang dialami oleh teman-teman semua. Tapi, kalau ditarik kesimpulan dan garis besarnya, masalah yang dihadapi oleh semua orang pada intinya sama, dan cara mengatasinya pun juga sama. Sebenarnya teman-teman, kalau dalam proses menjalani hidup ini kita tidak mungkin berada di jalan yang lurus-lurus aja kan? Pasti ada saat di mana jalan itu naik dan ada saat di mana jalan itu akan turun. Karena hidup itu adalah sebuah misteri, kita tidak pernah tahu kapan masalah dan kesedihan itu datang ke dalam kehidupan kita. Ketika masalah-masalah itu datang, yang terjadi apa? Kebanyakan dari kita pasti akan menyalahkan keadaan. Kita akan menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan tak jarang kita malah menyalahkan Tuhan karena telah bersikap tidak adil kepada kita. Cara dan sikap inilah teman-teman. Cara dan sikap inilah yang akhirnya membuat kesulitan dan kesedihan itu nggak pergi-pergi dari kehidupan kita. Lalu sebenarnya gimana caranya sih Bang Bro, biar hidup kita bisa berubah ke arah yang lebih baik? Asal teman-teman tahu ya, kalau sesungguhnya hidup ini tuh sederhana dan simple. Cuma bagi sebagian orang, kamu dan diri saya sendiri tentunya terkadang suka membuat apa yang sederhana itu menjadi suatu hal yang rumit dan sulit. Nah, karena hidup ini seharusnya dalam tanda kutip simple dan sederhana, maka cara menyelesaikan masalah kesedihan dan kesulitan yang ada di dalam hidup kita ini pun juga simple dan sederhana. Hanya dengan dua kata, yaitu dengan memaafkan dan bersyukur. Teman-teman, mungkin saat ini hidup kamu banyak masalah dan saking banyaknya kamu sampai nggak bisa sebutin satu persatu. Tapi percayalah teman-teman, kalau permasalahan yang hadir dalam hidup kamu disebabkan karena kamu sendirilah yang mengurung semua permasalahan itu di dalam hati kamu. Kamu sendirilah yang belum bisa mengikhlaskan tentang semua kejadian yang terjadi pada diri kamu. Dan akhirnya itu menjadi suatu beban hidup yang terus menghantui kamu, yang justru membuat diri kamu terus-menerus berada dalam kesulitan. Teman-teman semua juga pasti mau kan kalau keadaan hidupnya berubah menjadi lebih baik lagi dari saat ini. Untuk membuat kebaikan-kebaikan itu datang ke dalam hidup teman-teman, maka yang pertama-tama dilakukan adalah teman-teman semua harus bisa memaafkan dan mengikhlaskan semua orang, siapapun itu yang pernah membuat hati teman-teman sakit dan terluka.
Saya mengerti kalau memaafkan dan mengikhlaskan kesalahan orang yang telah menyakiti dan jelas-jelas membuat hati kamu terluka itu memang sangat-sangat sulit dilakukan, dan saya pun pernah mengalami hal ini. Saya akan bagi sedikit tentang pengalaman pribadi saya. Dulu, beberapa tahun yang lalu, saya mengalami titik terberat dalam hidup saya, di mana pada saat itu semua orang yang ada di dalam hidup saya, baik itu di lingkungan tempat saya bekerja dan di lingkungan orang-orang terdekat saya merasa mereka semua secara bersama-sama kompak ingin menjatuhkan saya. Saya merasa mereka semua menzolimi saya. Hanya karena pada saat itu saya ingin memilih jalan hidup yang saya yakini dan percayai, yang dapat diterima dan dikehendaki oleh hati saya. Karena saya merasa tersudutkan dan tidak ada satupun dari mereka yang mendukung saya, akhirnya saya pun emosi dan marah. Saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan dan semua orang-orang itu dengan penuh luka dan sakit hati. Tapi teman-teman, kenapa pada saat itu saya berani mengambil sikap dengan mengorbankan pekerjaan saya yang sudah terbilang lumayan nyaman? Yang pertama, mungkin ini agak sedikit terdengar egois dan gegabah. Tapi bagi saya pribadi, ketika suatu tempat atau lingkungan tempat kita berpijak sudah tidak lagi memberikan ketenangan dan kedamaian, maka di saat itulah waktu yang tepat bagi saya untuk segera pergi dari tempat itu. Walaupun di akhir ada resiko dan konsekuensi berat yang menanti saya pasti akan menyelamatkan jiwa dan batin saya terlebih dahulu. Karena jujur saja, saya tidak akan bisa bekerja dalam keadaan tertekan, terbebani, terpaksa, dan tentu saja akan sulit bagi saya untuk bekerja dalam keadaan hati yang sakit dan terluka. Yang kedua adalah karena pada saat itu ada pasangan saya yang memberikan saya dukungan untuk tetap berdiri tegak dan yakin dengan semua keputusan yang telah saya buat. Sejak saat itu teman-teman, dimulailah perjalanan baru hidup saya sambil membawa dan memendam luka terhadap orang-orang yang dulu saya anggap telah menzolimi dan memberikan rasa sakit pada hati saya. 1 tahun berjalan tidak ada perubahan dan tidak ada tanda-tanda kebaikan yang datang ke dalam hidup saya. Di tahun kedua justru keadaan semakin sulit dan semakin bertambah parah. Pada saat itu, usaha apapun yang saya lakukan pasti mandek dan gak pernah berhasil. Di saat ini teman-teman, saya mulai kehilangan kendali. Saya mulai mengasingkan dan menutup diri dari orang-orang terdekat saya. Dan saya pun mulai berpikir kalau Tuhan sangat-sangat tidak adil terhadap saya. Nggak sampai di situ. Menyentuh tahun ketiga, pasangan saya, orang yang selama ini saya yakini dan terus mendukung saya dalam keadaan apapun, orang yang saya percayai dan gak pernah terlintas sedikit pun dalam pikiran saya kalau dia akan meninggalkan saya sendirian dalam keadaan sulit, ternyata dia memiliki rencana lain untuk hidup dan dirinya. Dia perlahan-lahan mulai membatasi dirinya dengan saya, sampai akhirnya dia benar-benar hilang dan pergi jauh dari hidup saya. Nah, bisa dibayangin gak tuh teman-teman? Udah lagi jatuh tersungkur terus ditimpa sama pohon yang gede banget. Makin sakit, makin terluka, saya jadi makin menyalahkan banyak hal. Tapi akhirnya pada titik ini saya pun mulai merenung dan mengoreksi diri. Saya terus mencari tahu sebenarnya dari mana kesulitan dan kesedihan ini dimulai. Saya juga semakin banyak meluangkan waktu untuk mendekatkan diri pada Sang Ilahi. Perlahan-lahan pikiran dan hati saya mulai terbuka. Sampai akhirnya saya menyadari satu hal teman-teman. Kalau selama ini saya salah. Karena saya terus-menerus menanam dan memendam luka di dalam hati saya. Seharusnya ketika masalah itu datang, yang pertama kali harus dikoreksi adalah diri sendiri. Mungkin memang diri kita sendirilah yang salah. Mungkin memang karena diri kita sendirilah yang egois. Atau mungkin ada kesalahan lain yang tanpa sadar kita telah lakukan dan perbuat. Kalaupun setelah kamu mengoreksi diri dan ternyata memang benar kesulitan dan kesedihan yang membuat hati kamu terluka itu diakibatkan oleh orang lain atau oleh orang terdekat kamu,
maka yang harus kamu lakukan adalah memaafkan dan mendoakan perbuatan mereka dengan setulus-tulusnya hati kamu. Aduh, itu pasti sulit banget Bang Bro. Lagian ngapain sih kita mesti repot-repot maafin plus doain orang yang bikin hati kita sakit dan hidup kita sulit. Cukup diemin aja dan gak usah berhubungan lagi sama mereka, beres kan? Salah Bang Bro, salah. Kalau cuma diam dan menjauh aja itu belum cukup. Itu belum cukup membuat hidup kamu berubah menjadi lebih baik. Kenapa? Ya karena di sana masih ada luka dan rasa sakit yang kamu pendam di dalam hati. Iya. Iya benar kan? Benar. Makanya satu-satunya cara agar beban dan luka yang terpendam di hati kamu itu bisa keluar dengan sepenuhnya adalah dengan cara memaafkan dan mendoakan orang-orang itu. Tujuannya adalah agar tidak ada sedikit pun luka atau rasa sakit yang tertinggal dan bisa membuat hati kamu benar-benar lapang. Cara ini adalah cara yang sama yang saat ini sedang saya praktekkan dan aplikasikan ke dalam hidup saya. Dan alhamdulillahnya setelah mencoba cara ini, hidup saya perlahan-lahan mulai membaik dan masa-masa suram yang tadi cukup panjang saya ceritakan itu mulai menjauh dari hidup saya. Tapi itu kan gak mudah Bang Bro. Bener banget itu gak mudah. Tapi justru karena itu gak mudah, di luar sana banyak orang yang hatinya penuh dengki dan penuh penyakit dibandingkan dengan orang yang hatinya lapang. Karena orang yang memiliki kelapangan hati itu sedikit, jadinya orang yang mendapatkan kebaikan dan kemudahan hidup juga sedikit. Dan kebaikan itu hanya didapatkan dan dimiliki oleh orang-orang yang memiliki hati yang lapang tadi. Dan sekarang coba dengarkan saya. Sekarang saya akan mencoba memberitahu kamu bagaimana cara kamu mendoakan orang-orang yang melukai kamu dengan cara yang terbaik. Tolong dengarkan dan ikuti saya. Sekarang coba kamu pejamkan mata dan tolong pikirkan wajah atau bayangkan muka orang yang telah menyakiti kamu tadi. Dan sekarang kamu pikirkan juga satu hal yang pernah dia lakukan sama kamu yang membuat kamu jadi sakit hati, kecewa, dan marah. Entah itu dari perkataan atau sikapnya. Coba pikirkan itu. Saya kasih waktu 5 detik. Nah sekarang setelah memikirkan itu, bagaimana perasaan kamu? Mungkin saat ini kamu marah. Mungkin kamu emosi. Mungkin yang tadinya kamu sedikit lupa dengan kesalahan-kesalahan itu, kamu jadi keinget lagi. Dan kamu serasa mau bilang ke orang itu, dasar kutu kupret, kampret, satsuwe. Mungkin ini ya yang kamu rasakan ketika kembali mengingat orang itu. Nah, ketika kamu lagi berapi-api, saya minta ke kamu coba kamu bayangkan satu saja perbuatan baik yang pernah orang itu lakukan sama kamu. Coba pikirkan itu. Pikirkan dengan jelas ya. Udah dipikirin. Sekarang kamu tahu nggak? Kalau seburuk-buruknya sikap dan perlakuan orang yang pernah hadir dalam hidup kamu, pasti dia pernah melakukan paling nggak satu perbuatan baik sama kamu. Betul nggak? Ketika memikirkan perbuatan baik yang sudah dia lakukan dan dia berikan kepada kamu sadar nggak kalau dia sebenarnya sama seperti kamu? Yang mana kamu pun sebagai manusia biasa nggak akan mungkin bisa menjadi orang yang sempurna, yang melakukan 100% perbuatan baik dalam hidup ini. Sebaik-baiknya kamu pasti pernah melakukan kesalahan atau menyakiti seseorang. Entah itu dengan perkataan atau sikap kamu, baik itu secara sengaja atau tidak sengaja. Dan apakah orang yang tadi kamu sakiti secara sengaja ataupun tidak sengaja itu akan secara lapang dan ikhlas memaafkan segala perbuatan kamu? Belum tentu teman-teman. Dia belum tentu memaafkan perbuatan kamu itu. Artinya apa? Artinya baik orang yang menyakiti kamu atau orang yang telah kamu sakiti dan tentunya diri kamu sendiri,
Ketiganya adalah sama-sama manusia yang pernah melakukan kesalahan dan kekhilafan. Bener nggak? Bener dong. Dan kalau kamu sudah menyadari kalau orang yang menyakiti kamu adalah manusia, sama seperti kamu yang pernah melakukan kesalahan dan kekhilafan, sekarang coba kamu renungkan dan pikirkan. Bukankah tidak ada gunanya jika kamu terus memendam luka dan rasa sakit akibat perbuatan orang itu? Nah, sekarang seharusnya kamu sudah mengerti nih. Sudah mulai terbuka hati kamu, ternyata cara dan sikap kitalah yang selama ini terlalu berlebihan. Dan setelah kamu mengerti dan memahami kalau kamu dan orang itu adalah manusia biasa, maka saya minta tolong kepada kamu, sekarang mulai detik ini, kamu coba untuk memejamkan mata dan berdoa kepada Tuhan untuk mendoakan orang yang pernah menyakiti hati kamu dengan setulus-tulusnya. Cara doanya gimana Bang Bro? Doanya begini, dengerin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya sudah mengampuni dia. Saya sudah memaafkan dia. Maka berikanlah dia kebahagiaan. Berikanlah dia kesadaran dan berikanlah dia jalan hidup yang baik. Karena saya telah mengikhlaskan segala sesuatu yang telah terjadi pada diri saya. Dan setelah berdoa, ketika ada air mata yang jatuh ke pipimu, atau paling tidak ketika dada kamu sudah sedikit terasa lebih lega, maka di saat itu juga segala perasaan terluka, dendam, dan sakit yang kamu rasakan telah benar-benar pergi dari hati dan diri kamu. Jika kamu benar-benar melakukan hal ini, benar-benar memaafkan dan mendoakan orang yang melukai hati kamu seperti yang saya contohkan tadi, maka saya jamin pasti hati kamu jadi lebih enak dan plong. Dan jika hal ini dilakukan setiap hari, maka hidupmu pun akan semakin menjadi tenang dan damai. Dan hal baik pun tentunya akan mulai berdatangan ke dalam hidup kamu. Itulah sebabnya kenapa kemarahan dan kebencian harus dihadapi dengan keikhlasan dan kelapangan hati. Karena kalau marah dilawan dengan marah, benci dilawan dengan benci, maka itu hanya akan semakin menyakiti dan menghancurkan diri sendiri. Dari kata memaafkan ini saja, kita sudah bisa merasakan dampak perubahan besar yang terjadi pada diri kita. Nah, agar hidup kita bisa jauh lebih baik dan lebih mantap lagi, ada kata kedua yang ingin saya bahas, yaitu bersyukur. Kebanyakan orang, mungkin kamu dan termasuk diri saya sendiri itu selalu melihat dan menginginkan suatu hal yang dimiliki oleh orang lain. Mungkin kamu melihat teman kamu atau tetangga kamu beli handphone baru, kamu jadi iri. Terus ada teman atau tetangga kamu yang beli motor atau mobil baru, kamu pun jadi iri. Selalu aja ada hal yang membuat diri kamu iri. Makanya ada istilah rumput halaman tetangga selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput halaman rumah kita sendiri. Artinya apa? Artinya kita selalu tidak pernah bersyukur dengan apa yang kita miliki. Makanya karena kurangnya rasa syukur itulah kita selalu merasa tidak cukup dan kekurangan. Padahal kamu lupa nih satu hal. Kamu lupa bahwa apa yang kamu miliki saat ini belum tentu dimiliki oleh orang lain. Agar kamu bisa mengerti dan merasakan apa itu rasa syukur, maka saya minta tolong satu hal lagi sama teman-teman. Saya minta tolong coba pejamkan lagi mata kamu. Lalu bayangkan apa yang telah kamu miliki saat ini. Kemudian setelah itu kamu ucapkan, "Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hamba berterima kasih dan bersyukur karena hingga detik ini hamba masih diberikan kesempatan untuk hidup. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,
Saya berterima kasih dan bersyukur karena saya telah diberikan pasangan hidup yang baik hati, yang mampu menemani saya dalam keadaan apapun. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya berterima kasih karena saya masih diberikan rezeki hingga saya dan keluarga saya bisa memiliki tempat bernaung dan tidak merasakan kelaparan. Terus coba lakukan itu. Ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan tentang apa yang kamu miliki saat ini, apapun itu yang kamu miliki. Atau minimal, bersyukur dan berterima kasihlah kepada Tuhan karena kamu masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Karena ketika kamu hidup, itu artinya kamu masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Lakukan hal ini setiap hari sebelum kamu tidur. Ketika hal itu dilakukan, maka rasa iri dan dengki yang ada di dalam hati kamu pun akan hilang, dan hati kamu pun akan jadi lebih tentram. Jika kamu benar-benar mempraktekkan dan mengaplikasikan kata memaafkan dan bersyukur ke dalam hidup kamu seperti yang saya katakan dan saya contohkan, maka insya Allah cepat atau lambat semua kebaikan-kebaikan itu akan segera datang ke dalam hidup kamu. Karena percaya atau tidak, kebaikan dan keajaiban itu hanya akan datang kepada orang yang hatinya ikhlas dan lapang. Bagi kamu yang mau mencoba, silakan dicoba dan dipraktekkan. Dan rasakan sendiri perubahan besar yang terjadi pada hidupmu setelah kamu mempraktekannya. Oke, tetap semangat, jangan menyerah, dan teruslah berusaha. Masih bersama saya, Imam Bonjol. Terima kasih dan salam kata hari ini.